Bertumbuh usia. Saya masuk di pondok pesantren waktu SMP. Saya sekolahin di pondok kan. Tapi saya nggak, istilahnya gimana ya Mas? Semakin jadi saya. Waktu saya di pondok itu. Makin jadi Karena diajari ngaji, diajari sholat, sembahyang, dan lain sebagainya. Waktu dulu saya SMP, sebetulnya saya kelas 4 SD ini udah dimomong sama yang namanya Eyang Gandarwo Seto. Siapa itu? Gendruwo, Mas. Namanya? Eyang Gandarwo Seto. Eyang Gandarwo Seto. Rajanya Gendruwo. Oh, dia Raja Genderuwo. Dia menyamar jadi bapak saya, dan dia seringkali bilang, aku bapakmu, Le. Itu. Loh, dia yang mengenalkan saya dalam dunia hitam. Tunggu. Bagaimana kamu mengetahui itu Genderuwo? Terus bagaimana kamu mengetahui itu bukan bapakmu? Bagaimana ceritanya nih? kita biar nggak lompat-lompat ya. Betul. Gini Mas. Di belakang rumah saya itu orang Jawa nyebutnya Wetso. Ada Wetso. Wetso itu apa ya kalau sebutan orang Jakarta itu? Buahnya yang kecil itu loh Mas. Buahnya kecil, ini bisa dimakan. Buah ya. Yang bisa dikuliti itu ada kulitnya, terus bikin empeng itu. Itu. Nah di belakang itu ada itu. Nah dia datang ke saya. Kamu siapa? Aku bapakmu. Loh, bapak saya itu pergi kerja. Kamu menyamar jadi siapa? Itu pertama kali saya pertanyaannya itu. Loh, kok kamu tahu itu bukan bapakmu kalau bentuknya dia kayak bapakmu? Nah bapak saya kan kerja Mas. Bapak saya kan seorang satpam. Bapak berangkat sore, pulangnya malam. Dia di datang. saat itu jam 8 malam saya di belakang, dia nemuin saya waktu kelas 4 SD. Kamu langsung tahu itu bukan bapakmu? Saya tahu. Bentuknya tapi bapakmu? Bentuknya plak. Itu bapak saya. Terus? Wujudnya bapak saya. Terus? Dia datang nemuin saya, dia bilang, aku bapakmu. Saya bilang, bapak saya tadi berangkat kerja, pulangnya jam 12 malam. Kamu nggak mungkin bapak saya. Di situ mama saya tahu, kamu ngomong sama siapa. Saya bilang, Mah, ini ada bapak. Mama nggak tahu. Waktu itu, akhirnya kenapa saya bisa tahu dia wujudnya Gendruwo? Dia bilang sama saya, wujud asliku Gendruwo nih. Nengko juga tiara aku. Loh, kenapa saya harus takut? Kalau kamu wujudnya menyerupai bapak saya. Akhirnya dia menampakkan wujud ya kurang lebih tingginya 7 meter Mas. Wujud aslinya? Ya. Dari tangan sampai rambut, kaki semuanya berbulu. Kukunya segini. 7 meter tuh tinggi banget kan ke atas gitu kan? Sesuai tingginya Wetso yang ada di belakang rumah saya. Kamu lihat? Saya ngelihat berbulu sendiri. Semuanya? Ya, berbulu. Muka taring panjang, mata besar, mata melotot. Terus tujuannya hidungnya kayak tulang tengkorak yang patah itu loh. Jadi kelihatan tengkorak tok kayak gini. Kalau hidung manusia kan seperti ini Mas. Ini lurus, sini seperti tengkorak ini lubang 2. Yang nggak ada dagingnya gitu? Yang nggak ada dagingnya. Itu wujudnya seperti itu. Tujuannya apa dia? Kalau pertama kali bapak itu hanya bilang, aku yang akan mendampingimu. Seperti itu aja. Hanya gitu aja? Gitu aja. Dampingi untuk apa gitu? Nggak tahu saya. Awal ceritanya seperti itu. Lanjut. Nah, awal ceritanya seperti itu. Dari sini terbangun hubungan. Dari situ terbangun hubungan. Kelas 5 SD mulailah saya pendiam Mas. Saya nggak boleh bergaul sama bapak saya. Bapak yang mana nih? Yang Gendruwo itu tadi. Gendruwo. Kenapa? Karena bapak bilang, dia temanmu jahat. Nanti kamu akan digini. Kamu akan dibully, kamu jangan sama dia. Dia itu pembohong. Kamu nanti pasti akan dimintain uang. Kamu nanti diginikan. Kayak gitu Mas. Dan benar itu? Iya benar, itu fakta. Sampai dulu saya nggak mau punya teman. Kalau dibilang saya iri Mas. Orang-orang di seumuran saya dulu, pada kumpul sama temennya main nekeran, main apalah yang mereka sukai. Saya nggak boleh main kayak gitu Mas. Karena doktrin yang diberikan ke saya, mereka itu punya tujuan nggak baik sama kamu. Kalau doktrin kayak gitu kan kita pasti menghindar toh. Akhirnya sampainya kelas 6 SD, saya masuk di pondok pesantren. Waktu SMP kelas 1, bapak bilang, tak temuin sama ibumu. Gitu Mas. Ibu siapa? Ibu Ratu, Pantai Selatan. Di Roro gitu. Lanjut. Alurnya seperti itu. Saya pamit sekolah.
Sama mama kan saya di pondok. Iya. Saya masuk kelas 1 mau angkatan kelas 2. Saya pergi dari pondok. Saya bilangnya badan saya sakit, saya nggak enak. Saya jam 6 pagi, saya jalan kaki, Mas. Celana ini saya sobek-sobek, saya pakai baju olahraga. Saya dari kota Solo jalan sampai Bantul, Yogyakarta. Ngapain?